Rasa sakitnya benar-benar hilang sepenuhnya, perasaan ini sungguh luar biasa. Terdengar suara ketukan pintu, Robert dengan wajah sombong menatap Lulin, kamu adalah penyihir waktu yang katanya hebat itu, tidak terlihat istimewa. Namun ketika Luli memberinya tambahan 100 hari umur, Robert langsung merasa nyaman seperti terlahir kembali, dan segera berlari memeluk kaki Luli, memohon untuk diselamatkan, bahkan bersedia menjadi budak sekalipun. Yokoso di ruang wibu. Gas langsung kita nonton. Maka Luli tidak banyak bicara lagi, melemparkan 2 kontrak, dan Robert menandatanganinya tanpa melihat. Luli memberinya 2 tugas. Pertama adalah membangun sebuah basis data global, di mana semua orang kaya yang menderita penyakit parah harus ditandai. Kedua, membuat sebuah aplikasi obrolan yang cukup rahasia, memberikan pelanggan rasa misteri yang cukup. Sementara itu, di dalam villa keluarga Rong, sang pelayan mengantarkan sebuah paket misterius. Begitu mendengar bahwa itu dikirim oleh Tuan Lu, Tuan Rong langsung bersemangat. Dia masih menyesal karena tidak membeli lebih banyak tahun umur terakhir kali, dan akhirnya menunggu kabar dari Tuan Lu. Namun, ketika membuka kotak itu, dia hanya menemukan sebuah ponsel biasa, dengan selembar kertas di belakangnya. Selamat datang di klub. Anggota menggunakan peringkat 1/1000 poin, tingkat 2 10.000 poin, dan seterusnya. Untuk naik peringkat, setengahnya perlu uang, setengahnya lagi tugas dari ketua. Anggota dengan peringkat berbeda bisa menukar umur berbeda, tingkat 1 bisa menukar 1 tahun, tingkat 2 3 tahun, dan tingkat 6 bisa menukar hingga 26 tahun. Mendengar ini, Tuan Rong merasa seolah memasuki dunia baru, dan segera mengumpulkan semua untuk rapat keluarga. Mendengar tentang klub keabadian, mereka meragukan kenyataannya. Ada yang mempertanyakan legalitas organisasi ini. Namun, Tuan Rong mendemus dingin. Saya bukan meminta pendapat kalian, tetapi memberitahu kalian, jangan ada yang mencoba menyelidiki. Tuan Lu, jika kita membuat pihak lain marah, kita mungkin tidak bisa menanggung akibatnya. Pada saat itu, ponsel tiba-tiba berdering, dan semua orang penasaran mendekat, mengundangnya ke grup WeChat anonim. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa anggota grup mungkin berusia ratusan tahun. Penemuan ini membuat Tuan Rong terkejut. Dia telah menyentuh dunia. Sebagai miliarder terkenal, Tuan Rong melihat orang berusia ratusan tahun di grup itu, dia terkejut. Kelompok keabadian ini tidak diketahui asalnya, ada 3 prinsip. Pertama, melindungi bumi. Kedua, mengembangkan teknologi, terutama teknologi luar angkasa. Ketiga, mencapai kesempurnaan dan evolusi tubuh manusia. Telepon berdering lagi, bukan angpau, tapi tugas pemula, klub butuh villa 3000 M. Hadiah berupa 500 poin, 1000 poin menambah umur setahun. Tuan Rong segera mengirim orang, seseorang harus menemukan villa yang cocok sebelum gelap. Yang tidak diketahui oleh orang tua itu adalah di grup ini hanya dia orang sungguhan, ilusi yang dirancang oleh Luli. Klub keabadian miliknya baru dibentuk, dia tidak akan melewatkan ikan besar ini. Kurang dari sejam, Tuan Rong sudah mengirimkan informasi villa sesuai syarat. Luli memilih satu jauh dari pusat, dan segera pergi bersama Peng Hao dan Robert untuk memeriksanya, dan Tuan Rong sudah menunggu lama di depan pintu villa. Dalam pandangannya, Luli adalah makhluk tua hidup ribuan tahun, jadi dia tidak berani bersikap ceroboh. Setelah berbasa-basi, dia meminta keponakannya untuk mengantar berkeliling villa. Setelah melihat-lihat, Luli puas dan mengangguk kepada Robert. Detik berikutnya, ponsel Tuan Rong memberitahu bahwa 500 poin telah masuk, plus bonus pemula, dapat 100 poin. Saat itulah dia merasa lega, hanya kurang 400 poin lagi membeli tambahan umur 1 tahun. Setelah mengantar Tuan Rong pergi, Luli mulai merencanakan perkembangan masa depannya. Sebagai pedagang keabadian, waktu baginya adalah sesuatu yang tak terbatas. Tidak perlu buru-buru, berkembang stabil, sukses pasti datang. Robert membangun basis data miliarder global. Dia tenang, kemampuan pertas kelas dunia tak bisa diremehkan. Namun, dengan organisasi membesar, keamanan tak bisa hanya andalkan Peng Hao. Meski berbakat, dia kurang pengalaman tempur. Dia minta Robert posting tugas di grup cari mantan prajurit pasukan khusus top. Tuan Rong merasa masih kuat, ambil tugas lagi. Segera kirim anak buahnya temukan yang terbaik dan serahkan ke Tuan Lu. Setelah saring ribuan prajurit pasukan khusus, Ding Wang Xiao melihat aura tegas, Luli puas, memanggil Peng Hao, membiarkan prajurit berlatih bebas. Awalnya, Peng Hao meremehkan, tapi dalam 3 detik, dia dijatuhkan instruktur. Peng Hao melihat instruktur dan berkata, inikah raja prajurit? Namun, dia tak mudah menyerah, cepat melompat lagi, meski serangan penuh, tak bisa menembus pertahanan instruktur. Serangkaian pukulan membuatnya tak dikenali ibunya. Kedua orang itu terus berlatih. Instruktur melihat meski dasar Peng Hao kurang, kemajuannya pesat dan ketekunannya disukai. Luli melihat semuanya sesuai rencana, mengeluarkan jam saku, siap mempercepat mereka, diam-diam menerapkan energi waktu 100 kali ke ruangan. Saat Luli berbalik, dia menerima telepon dari kenalan, mahasiswa yang menjual 1 tahun umurnya. Tak disangka, anak ini penggemar berat, demi gadis tercantik di kampus, dia menyewa restoran mewah untuk melamar, dan membelikan tas bermerek dan barang mewah. Selama ini dia jadi pusat perhatian. Dalam 1 minggu, dia habiskan 300.000 yuan. Dia cari lagi Luli. Luli mengira dia hanya ingin menjual 1 tahun lagi. Jadi dia melambaikan tangan, menunjukkan sisa umur 64 tahun yang dimilikinya. Namun, pria itu bilang dia memiliki begitu banyak umur. Apakah dia bisa menjual lebih banyak? Luli menyesap kopi, bilang meskipun dia bisa memilih untuk menjual waktu sesuka hati. Setiap kali menjual 1 tahun umur, tubuhnya akan menua 1 tahun. Dia masih muda, masih banyak peluang. Namun, pria itu tidak goyah, malah menggertakkan gigi dan memutuskan menjual 4 tahun, bukan 5, agar genap. Dia memutuskan menjual 4 tahun memberikan pacarnya mobil mewah. Melihat tekadnya, meskipun Luli tidak suka, dia langsung memberikan kontrak. Setelah memastikan pria itu tidak menyesal, dia bersumpah ini terakhir kalinya. Melihat 1,5 juta yuan masuk, pria itu langsung berlari ke sekolah. Luli melihat punggungnya dan bergumam, kita akan bertemu lagi.
Dia segera memberitahu Robert mencari pembeli cocok karena 1 miliar hampir habis, dan dia perlu miliarder hampir mati untuk sumber daya. Kemudian ditemukan bahwa Song Shiseong, dari 4 keluarga besar di kota, sudah sakit parah. Dia menguasai setengah dari industri hiburan domestik. Orang ini punya jaringan luas dan lebih banyak uang daripada keluarga Rong. Selain itu, dalam beberapa hari akan ada kesempatan, Song Shiseong yang berusia 97 tahun akan menikahi istri muda, dan pada hari itu, Luli menyapa, dan keluarga Rong mengirim mobil mewah menjemputnya. Di pernikahan tuan tua keluarga Song, tokoh dan bintang internasional hadir. Mobil keluarga Rong, salah satu dari 4 keluarga besar, tiba. Ayah dan anak keluarga Song maju menyambut, tapi putra sulung keluarga Rong tidak menyapa. Sebaliknya, dia cepat berlari ke mobil belakang dan membuka pintu. Semua orang penasaran, siapa yang bisa membuat keluarga Song menyambut pribadi? Apakah itu tuan tua Rong Qingling? Namun, semua orang tidak menyangka, yang turun dari mobil adalah pemuda berusia 20-an. Media mulai berspekulasi, siapa sebenarnya Luli ini, tapi sebelum mereka sempat menyelidiki. Luli memerintahkan keluarga Rong untuk meminta wartawan menghapus foto dirinya. Tak lama kemudian, pernikahan dimulai, dan pengantin wanita anggun bak putri. Tuan tua keluarga Song terlihat luar biasa, namun saat ia mengambil mikrofon, ia terus batuk seakan-akan meninggal. Melihat ini, Luli melangkah maju, menekan jam saku di tangan, dan tiba-tiba semua tamu di sana terhenti waktu. Ayah dan anak keluarga Song terkejut dengan keanehan ini, bingung, tetapi tuan tua berpengalaman segera tenang dan bertanya, "Siapa Anda?" Luli tersenyum, "Saya adalah harapan terakhir Anda," katanya sambil menggerakkan tangannya, dan segera muncul sisa umur Song Shiseong. Hanya tinggal 1 hari dan 1 jam. Song mengira dia bertemu dengan malaikat maut. Luli tersenyum, "Saya adalah pedagang keabadian, Anda juga bisa memanggil saya Tuan Lu." Menghadapi Luli yang mengaku sebagai pedagang keabadian, Song segera teringat pada tuan tua keluarga Rong yang seharusnya sudah meninggal, tetapi secara ajaib hidup kembali, membuatnya tidak bisa tidak menganggap serius pria di depannya ini. Melihat hal ini, Luli tertawa kecil. "Orang-orang bilang waktu tidak bisa dibeli, tetapi di tangan saya, uang bisa membeli waktu. Harganya sederhana, cukup keluarkan 1/5 dari pendapatan tahunan, Anda bisa membeli 1 tahun umur dari saya. Namun, sebaiknya Anda bergegas, karena waktu Anda tidak banyak." Sambil berkata demikian, dia meninggalkan 2 kartu nama dan berbalik turun dari panggung. Ketika Tuan Tua Song menyadari, semuanya di sekitarnya telah kembali normal. Tuan Tua Song melihat kartu nama di tangannya, merasa sedikit bersemangat, takut kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya, dia segera mengejar. Namun, ini adalah peluang untuk menyenangkan Luli. Yang CNR mendengar bahwa Luli akan menghadiri pernikahan, dan selebriti akan hadir. Jadi dia memaksa Luli untuk membawanya. Ketika tiba-tiba melihat selebriti, Yan CNR antusias maju untuk meminta foto, tetapi tak sengaja menumpahkan minuman ke seorang aktris kelas 3. Aktris itu menamparnya, menyiram minuman ke Yang CNR. Aktris itu merasa malu dan mengangkat tangan kanannya menampar Yang CNR lagi. Kali ini menjatuhkannya ke tanah. Yang CNR kesakitan melihat darah termonan. Apakah ini masyarakat kelas atas yang selalu dia dambakan? Tepat ketika aktris itu berniat mempermalukan Yang CNR, Luli datang, berkata dingin, "Saya sarankan Anda melepaskannya." Tuan Song tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan sikapnya, meminta aktris itu segera minta maaf. Aktris itu melihat Tuan Song datang, berniat membantah, namun melihat sikap hormat Tuan Song terhadap Luli, dia tahu dia tak bisa menyinggung, jadi segera membungkuk minta maaf, namun Tuan Song dengan wajah serius mengatakan itu belum cukup. Aktris itu hanya bisa menggertakkan giginya, menundukkan kepala, dan meminta maaf keras. Namun, Tuan Song masih menatapnya dengan dingin. Aktris itu tahu bahwa kali ini dia benar-benar menghadapi masalah besar, jadi bertekad, dia menampar dirinya sendiri. Luli juga malas berurusan dengan orang kecil seperti itu, membungkuk dan berbisik, "Saya lebih suka melihat Anda yang angkuh di layar." Setelah itu, dia memeluk Yang CR dan berbalik pergi. Tidak berani menahan mereka, takut kehilangan umur panjang, jadi keesokan paginya dia datang berkunjung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi diam. Hanya Luli tampak berjalan perlahan. Tuan Song merasa hormat. "Tuan Lu, maaf, kami datang terlambat." Luli mengangkat tangannya, menunjukkan sisa umur Tuan Song, 4 jam dan 15 menit. Melihat ini, Song Shiseong segera meminta putranya untuk mengeluarkan cek, meminta Luli untuk menjualnya 1 tahun umur. Membuka amplop, Luli menghitung, "Song Shiseong, dividen saham perusahaanmu setahun, keuntungannya adalah 1,2 miliar, jika dihitung 1/5, itu berarti 240 juta. Mendengar perhitungannya jelas, Tuan Song menghela napas lega. Untung saja sebelumnya sudah melakukan konfirmasi dengan leluhur keluarga Rong, sehingga tidak berani mengeluarkan uang lebih sedikit pun. Tuan Song melihat kontrak pembelian waktu yang muncul begitu saja. Tanpa membaca, dia buru-buru menandatangani namanya. Detik berikutnya, kontrak itu berubah menjadi cahaya emas dan masuk ke dalam tubuhnya. Namun, kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Tuan Song memegangi jantungnya dan tanpa peringatan jatuh ke tanah. Putranya tak percaya menatap Tuan Lu. "Tuan Lu, apa yang terjadi?" Saat itu, pria tua tersebut menarik napas, duduk tegak, dan meraba jantungnya, ternyata tidak sakit lagi. Benar-benar cara yang luar biasa. Dia ingin membeli beberapa tahun lagi, tetapi Luli berkata, "Tidak, terima kasih." Bukan karena dia merasa uangnya terlalu banyak, tetapi karena dia tahu bahwa dia harus membuat para konglomerat ini tetap tertarik. Tuan Song merasakan perubahan dalam tubuhnya, merasa Luli sangat misterius, dan menyuruh putranya untuk mentransfer uangnya. Sementara itu, Luli menghela napas setelah menyelesaikan pesanan ini. "Jangan buru-buru cari uang." Peng Hao terdiam, menunduk, "Maaf, Tuan, belum bisa kalahkan instruktur." Luli tidak menyalahkannya, karena Peng Hao berlatih setahun penuh dalam percepatan waktu, perubahannya jelas. Dia menghiburnya, "Tidak perlu terburu-buru, instruktur itu raja pasukan khusus terpilih dari ribuan." Tak disangka, anak itu diam-diam nonton, Zhen Huanshuan, dengan wajah terpesona memuji cantiknya Huafei. Ketahuan malas, Robert tak panik, Bilan sudah masukkan 70% konglomerat dunia.
Dia telah membuat basis data talenta yang meliputi jenius top di seluruh dunia. Luli mencari desainer jenius, dan muncul gadis Tan Yanyu. Meski baru 28 tahun, dia sudah diakui sebagai desainer potensial oleh Forbes 2017. Namun, tahun yang sama, dia didiagnosis mengidap kanker otak. Luli sangat membutuhkan talenta, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Maka, dia berangkat menuju rumah sakit gadis itu dirawat. Seorang gadis dengan wajah pucat terbaring di ranjang rumah sakit menyulam. Dia sudah sangat sakit. Di wajahnya tidak tampak takut mati, dia bersenandung lagu opera asing. Waktu berhenti, sosok asing muncul di kamar. Anda Nona Tan Yanyu? Saya Lu, pedagang keabadian. Ada organisasi untuk jenius, klub keabadian, saya mengundang Anda menjadi mitra. Dia menunjukkan sisa umur gadis itu, 3 bulan 22 hari. Jika Anda setuju bergabung, Anda bisa. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata Neh!